Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, NTB dan NTT, Gede Sumarjaya Linggih, yang akrab disapa Demer menegaskan keyakinannya bahwa Partai Golkar dapat menjadi pemenang di pemilu 2024, khususnya juga di Bali. Optimisme itu disampaikan Demer dalam acara Rakornis Bidang Pemenangan Pemilu dan Bimtek Legislatif Partai Golkar Wilayah Bali, NTB NTT, di Prim Plaza Hotel Sanur Bali pada Jumat 3 Februari 2023. Acara Rakornis dibuka langsung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Lebih lanjut, Demer yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini mengungkapkan, sebenarnya Partai Golkar adalah rohnya Bali karena merupakan partai tengah yang tidak memihak ke kelompok manapun. Orang Bali juga diyakini selalu berada di tengah-tengah dan adaptif terhadap perubahan. Karena itu masyarakat Bali diyakini akan memberikan pilihan kepada Golkar sehingga Partai Beringin bisa menang pemilu 2024, baik menang pileg, menang pilpres, dan menang pilkada serentak. 2024 Golkar menang di Bali karena kita tahu bahwa nanti Partai Golkar adalah partai tengah. Partai Golkar adalah merupakan rohnya sebenarnya Bali, ya, karena partai yang tidak memihak kepada siapapun, dan begitu juga orang Bali. Orang Bali itu adalah biasanya selalu berada di tengah-tengah. Orang Bali yang selalu adaptif terhadap perubahan, adaptif terhadap masyarakat, adaptif terhadap tamu, dan saya meyakini Golkar adalah menjadi pilihan bagi orang Bali. Mengenai target kursi DPR RI Dapil Bali pada pemilu 2024, Demer mengungkapkan Golkar membidik 3 kursi DPR RI dari Bali. Artinya ditargetkan bertambah 1 kursi dari total 2 kursi hasil pemilu 2019. Optimisme itu didasari atas kondisi masyarakat yang semakin cerdas dan memahami perlunya keseimbangan politik di alam demokrasi sehingga tidak ada mayoritas tunggal. Kondisi demokrasi di Bali saat ini sedang tidak baik-baik saja karena adanya mayoritas tunggal dari partai penguasa sehingga trias politika tidak berjalan, tidak ada kontrol yang seimbang dari legislatif kepada eksekutif di Bali. Bali kita targetkan 3 di tahun 2024 ini, dan saya yakin 3 akan bisa tercapai. Indikatornya dari 3 kursi, masyarakat sekarang sudah mulai mengerti apa yang namanya perlunya keseimbangan politik di dalam alam demokrasi. Tidak lagi menjadi bicara mayoritas, ya, karena kalau politik yang seimbang itu menandakan demokrasi yang sehat. Kita bertujuan berdemokrasi adalah melakukan kesehatan berpolitik, ya, artinya partisipasi masyarakat teradopsi, ya. Karena itu maka dipentingkan keseimbangan politik yang sekarang ini kan tidak seimbang, trias politika tidak jalan di Bali. Nah, itu kan amanat reformasi yang kita lakukan sebenarnya adalah karena dulu Golkar melakukan ketidakseimbangan politik, ya, menjadi mayoritas, ya, apapun kata Golkar, kemudian bereformasi, Golkar juga mereformasi diri, ya. Sekarang Golkar adalah tetap pada posisi tidak ingin adanya mayoritas tunggal, tapi kita ingin politik yang lebih sehat, yaitu politik dengan keseimbangan sehingga ada controlling di masing-masing pembangunan, controlling pemerintah, legislatifnya, fungsi kontrolnya jalan, yudikatifnya jalan, pemerintahnya juga berjalan dengan saling mengontrol sehingga tidak ada lagi yang namanya diktator, tidak lagi ada hal-hal yang seperti dulu ditakutkan, seperti dulu kita bereformasi. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam pidato dan arahannya meminta seluruh kader Golkar terus solid dan kompak bergerak, terus melakukan kerja-kerja nyata serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu bukti nyatanya adalah hadirnya klinik kesehatan Yellow Clinic, dan di Bali juga sudah diresmikan serta dioperasikan di kantor DPD Partai Golkar Bali. Menang pileg kita sudah siapkan 20%, tapi menang pilpres adalah 50+1. Sehingga ini yang menjadi catatan, kita tidak hanya puas dengan memegang 20%
sebagai target, tapi untuk menang Pilpres kita harus dorong targetnya menjadi 51%. Nah, itulah tugas penggalangan kelompok masyarakat, tugas memperbesar koalisi, sehingga dengan koalisi yang lebih besar, dengan kelompok masyarakat lebih besar, kita akan mendorong untuk kemenangan Partai Golkar. Tentunya bagi Partai Golkar adalah salah satu dari partai yang pengenalan publiknya sudah lebih dari 99%. Nah, ini menjadi bekal tersendiri. Namun yang berikutnya, ini para fungsionaris yang 200% ini harus bekerja keras. Tantangan tidak sama dengan 5 tahun yang lalu. Sekarang peserta generasi Z dan generasi milenial ini sudah jumlahnya sudah besar sekali. Dan oleh karena itu saya meminta kepada seluruh ketua-ketua DPD yang hadir di sini dan secara khusus para fungsionaris Bali Nusa Tenggara untuk juga terus bekerja sama masuk kepada generasi Z dan generasi Y. Cara berkomunikasi sudah beda, cara pendekatan beda, tetapi harus sering mereka disapa. Kita akan masuk pada bonus demografi, artinya bonus demografi ini lebih dari mungkin lebih dari 40 juta itu ada di generasinya mereka. Nah, oleh karena itu tetap bagi Partai Golkar harus mempunyai program-program yang masuk ke mereka. Rakornis Bidang Pemenangan Pemilu dan BIMTEK Legislatif Partai Golkar Wilayah Bali NTB-NTT ini berlangsung selama 2 hari dari Jumat hingga Sabtu. Seluruh anggota legislatif Golkar di 3 wilayah ini juga dibekali strategi pemenangan pemilu 2024. Bali 1 mengabarkan.